Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa yang senantiasa membahas warisan leluhur Nusantara, kearifan lokal, dan rahasia weton yang menyimpan banyak pelajaran hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu untuk panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami topik yang penuh misteri, namun syarat dengan makna, yaitu weton yang bisa jadi lawan berbahaya bagi panjenengan bila disakiti hatinya. Sebuah tema yang mengajak kita untuk merenung bahwa tidak semua orang yang diam itu lemah, dan tidak semua yang tampak tenang tidak memiliki kekuatan. Dalam ilmu kejawen dan primbon, ada weton-weton tertentu yang dipercaya membawa energi khusus, kekuatan halus yang apabila terusik bisa berubah menjadi lawan yang tak terduga. Bukan dalam bentuk fisik atau amarah yang membabi buta, namun dalam bentuk pembalasan alam, kutukan batin, atau bahkan gangguan tak kasat mata. Leluhur Jawa sejak dulu sudah mewanti-wanti, jangan gampang meremehkan orang, terutama mereka yang terlahir dengan weton-weton kuat namun tampak sederhana. Karena sesungguhnya daya gaib dan pengaruh batin itu tidak selalu ditunjukkan dengan kemarahan atau suara lantang. Kadang justru mereka yang diamlah yang memiliki perlindungan gaib paling kokoh. Dan apabila mereka disakiti, baik oleh perkataan, pengkhianatan, atau perbuatan zalim, energi dalam dirinya bisa memanggil kekuatan yang jauh lebih besar dari logika manusia. Lawan yang dimaksud di sini bukan dalam arti konfrontasi langsung, tapi lawan gaib, lawan energi, dan lawan karma, yang bisa membalikkan niat jahat menjadi petaka bagi pelakunya sendiri. Weton-weton ini seringkali tampak biasa saja. Mereka tidak suka menonjol, tidak suka konflik, bahkan seringkali justru menjadi penolong bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi bila hati mereka dilukai, terutama dengan ketidakadilan, maka kekuatan yang lama terpendam bisa bangkit. Siapa saja mereka? Apa ciri-ciri dan wataknya? Mari kita mulai uraian satu persatu. Mulai dari weton yang diam tapi dalam, hingga weton yang bagaikan air tenang menghanyutkan. Dan ingat, ojo dumeh, jangan meremehkan siapapun, sebab bisa jadi yang kamu remehkan adalah titisan leluhur yang sedang mengujimu. Yang pertama adalah weton Sabtu Kliwon, si pembalasan tak terlihat. Sabtu Kliwon dikenal sebagai salah satu weton yang paling sakral dan penuh muatan gaib. Dalam tradisi Jawa, hari Sabtu dan pasaran Kliwon, keduanya memiliki aura spiritual yang tinggi. Orang yang lahir di weton ini memiliki kekuatan batin luar biasa. Mereka cenderung pendiam, misterius, namun punya mata batin yang tajam. Hati-hati jika membuat mereka sakit hati. Mereka bukan tipe yang membalas dengan kata-kata atau fisik, tapi bisa saja lewat getaran energi. Banyak cerita turun-temurun tentang orang yang menyepelekan Sabtu Kliwon. Lalu ia mengalami gangguan aneh, sial bertubi-tubi, bahkan mimpi buruk berhari-hari. Sabtu Kliwon dianggap sebagai hari keramat.
Dan orang yang lahir di hari ini biasanya menyerap energi alam semesta dengan kuat. Jika mereka terdesak, hukum karma bisa bekerja lebih cepat bagi siapapun yang mencelakainya. Selanjutnya yang kedua adalah weton Rabu Wage. Pendiam tapi mematikan. Weton Rabu Wage adalah tipe weton yang dingin tapi tajam. Orangnya tidak suka konflik, tapi sekali disakiti, mereka tak mudah melupakan. Energinya seperti lawan yang tersembunyi di balik gelapnya gua. Tidak terlihat, tapi mematikan. Mereka sangat peka secara batin. Jika seseorang berlaku buruk terhadapnya, mereka bisa membaca motif itu bahkan sebelum terjadi. Beberapa kepercayaan lokal menyebutkan bahwa orang Rabu Wage bisa menjadi cermin karma. Apa yang kamu lakukan kepadanya akan kembali kepadamu, cepat atau lambat. Karenanya, banyak orang tua dulu berpesan, ojo sembrono karo wong Rabu Wage, meneng ora ateges ora ngerti. Selanjutnya yang ketiga adalah weton Jumat Legi, wibawa yang menakutkan. Sekilas orang yang lahir di weton Jumat Legi tampak ramah dan berwibawa. Tapi jangan terkecoh. Di balik kelembutannya tersimpan energi ketegasan yang sangat kuat. Mereka punya karisma alami, dan banyak yang menyebutkan bahwa aura mereka bisa menundukkan orang lain. Ketika mereka marah, mereka tidak perlu teriak. Tatapan matanya saja sudah cukup membuat orang merasa bersalah. Primbon menyebutkan bahwa Jumat Legi punya kekuatan batin dari leluhur yang sangat kuat. Jika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, maka langit akan mendengar. Itulah kenapa jika panjenengan macam-macam dengan orang weton Jumat Legi, bisa jadi hidup panjenengan mulai tidak tenang. Entah rezeki mandek, hubungan memburuk, atau sering mimpi buruk. Selanjutnya yang keempat adalah weton Senin Pon, pembawa karma instan. Senin Pon adalah weton yang dikenal sebagai penyeimbang semesta. Mereka hidup dengan nilai moral yang tinggi dan tak suka menyakiti orang lain. Namun, jika mereka disakiti, efeknya bisa sangat luar biasa. Mereka membawa getaran karma yang instan, yang berbuat buruk padanya, seringkali langsung menuai balasan. Beberapa dukun Jawa menyebutkan Senin Pon sebagai penarik hukum sebab akibat tercepat. Itulah sebabnya banyak yang menyebut mereka seperti lawan putih. Tak kelihatan, tapi sekali menyebar, efeknya mengacaukan hidup pelaku. Tidak heran jika orang tua dulu selalu berkata, hati-hati karo weton Senin Pon, kualatmu cepet tekan. Selanjutnya yang kelima adalah weton Kamis Pahing, pemegang energi leluhur. Weton Kamis Pahing dikenal sebagai pembawa warisan spiritual yang kuat. Biasanya mereka lahir dalam garis keluarga yang punya leluhur sakti. Orang Kamis Pahing punya ikatan erat dengan dunia gaib, terutama leluhur. Jika mereka disakiti atau dizalimi, maka bukan hanya dirinya yang bereaksi, energi leluhurnya pun akan ikut turun tangan. Banyak cerita tentang orang yang menyakiti Kamis Pahing, lalu sakit aneh, atau usaha mereka bangkrut tiba-tiba. Warga desa sering menyebut orang Kamis Pahing sebagai keturunan penjaga gerbang gaib, yang jika terganggu bisa memicu bencana spiritual. Mereka seperti lawan gaib, tidak menyerang, tapi ketika terusik, bisa mengirimkan sinyal bahaya lewat dimensi lain.
Selanjutnya yang keenam adalah weton Selasa Kliwon, sang penjaga dimensi gelap. Selasa Kliwon adalah weton yang sangat ditakuti dalam kalangan paranormal. Orang yang lahir di hari ini punya koneksi batin dengan dunia bawah. Mereka memiliki insting tajam dan daya pengaruh spiritual tinggi. Bahkan ada yang menyebut mereka sebagai perantara antara dunia nyata dan dunia halus. Jika panjenengan menyakiti orang Selasa Kliwon, maka gangguan gaib bisa menjadi kenyataan. Tak sedikit kasus kerasukan, rumah angker, atau usaha sepi yang dikaitkan dengan orang Selasa Kliwon yang tersakiti. Mereka bukan pembalas, tapi alam akan membantu mereka menegakkan keadilan. Dalam bahasa Jawa, mereka disebut sebagai wong kang diwelingi sithik lali, nanging yen nesu bisa nggaterake jagat. Selanjutnya yang ketujuh adalah weton Minggu Pon, lawan berjiwa pengawas. Minggu Pon adalah weton dengan karakter sangat waspada. Mereka seperti pengamat yang tenang tapi menyimpan banyak informasi. Jangan pernah memancing emosi mereka, sebab sekali kesal, mereka bisa berubah menjadi sosok yang menyebar energi dingin dan menusuk. Beberapa orang percaya bahwa mereka punya pengawal gaib yang selalu siap siaga. Jika panjenengan menyakiti orang Minggu Pon, bukan tidak mungkin panjenengan akan mengalami kejadian-kejadian tidak masuk akal. Mulai dari kesialan yang datang tiba-tiba, mimpi buruk berulang kali, hingga merasa diawasi sepanjang hari. Lawan tidak selalu menakutkan, tapi Minggu Pon adalah lawan yang mengawasi dan bertindak jika batas dilanggar. Selanjutnya yang kedelapan adalah weton Kamis Kliwon, pewaris ilmu langit dan bumi. Terakhir, Kamis Kliwon ini adalah weton langka yang sering dikaitkan dengan spiritualitas tingkat tinggi. Orang Kamis Kliwon biasanya tenang, pendiam, namun sangat tajam dalam melihat niat orang. Mereka seringkali tidak menyadari sendiri bahwa mereka menyimpan kekuatan supranatural. Namun, ketika mereka diperlakukan tidak adil, mereka bisa menjadi pemetik dari energi alam, entah dari bumi, angin, atau getaran spiritual lainnya. Beberapa tokoh spiritual terkenal diketahui lahir di Kamis Kliwon dan dikenal sebagai pemilik ilmu bumi dan langit. Orang yang macam-macam dengan mereka biasanya akan dihadapkan pada pengalaman gaib yang menguji mental. Itulah tadi 8 weton yang dikenal memiliki kekuatan tersembunyi, dan jangan macam-macam dengan mereka, karena bisa jadi mereka adalah lawan yang berbahaya. Bukan karena mereka pendendam, tapi karena mereka membawa getaran spiritual yang kuat. Dan dalam kepercayaan Jawa, kekuatan itu bisa berubah menjadi lawan yang mematikan, yang bisa berubah menjadi ancaman bagi siapapun yang menyakiti mereka. Banyak cerita dari masyarakat dulu yang mempercayai bahwa setelah menyakiti orang-orang tertentu, hidup seseorang tiba-tiba berantakan. Usaha mandek, rumah tangga kacau, sering sakit tanpa sebab, bahkan dihantui oleh mimpi-mimpi buruk yang datang terus-menerus. Bisa jadi itu adalah bagian dari hukum energi yang bekerja diam-diam, membalas dengan cara yang tidak kita pahami. Namun kita tidak sedang diajak untuk takut. Justru kita diajak untuk berhati-hati dalam bersikap. Karena setiap manusia, terlepas dari wetonnya, memiliki kekuatan batin dan garis takdir yang tidak bisa disepelekan. Sikap sabarnya bukan berarti tak mampu membela diri. Justru karena sabar dan pendiam itulah, mereka memiliki kendali jiwa
Dan dalam kendali itu tersembunyi energi pembalasan yang tak kasat mata. Leluhur kita menyebutkan sebagai lawan alus, yaitu kekuatan yang tak kasat mata yang bisa menjadi penjaga sekaligus pelindung. Namun jika tersulut, bisa menjadi bumerang yang berbahaya bagi siapa saja yang melukai mereka. Waspadalah, karena ketenangan mereka bisa berubah menjadi badai, dan senyumnya bisa menyimpan kekuatan yang mampu mengguncang jiwa lawan. Ingatlah bahwa dalam budaya Jawa, segala sesuatu memiliki keseimbangan. Jika kita berbuat baik, maka semesta akan membalas dengan kebaikan. Tapi jika kita menanam keburukan, maka hukum karma akan bekerja, kadang lewat cara yang tak kita sangka. Jadi, mari kita belajar untuk selalu berlaku baik kepada siapapun, apapun wetonnya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga video ini membawa manfaat dan menambah wawasan sedulur semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.